Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua dan kali ini gua akan membahas partai catur antara Bobby Fischer versus Michael Tal. Partai ini dimainkan tahun 1961 di Blade Super Tournament dan ya partai ini adalah partai catur yang sangat menarik karena partai ini partai di mana Bobby Fischer ya sangat punya motivasi tinggi untuk melakukan balas dendam. Iya, kalian nggak salah dengar. Kali ini Fischer akan membalaskan dendam ke Tal karena pada 2 tahun sebelumnya pada kandidat turnamen Fischer pernah dikalahkan telak 4-0 dan itu bikin pertandingan ini makin menarik karena Fischer bakal bermain mati-matian dan ya kita akan lihat nih apakah Fischer yang berhasil memenangkan pertandingan atau malah justru Tal nih yang menang lagi ya lawan Fischer. Kita langsung ke pertandingan, let's go. Bobby Fischer memegang putih, Michael Tal memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4, C5, Tal memakai pertahanan Sisilia. Lanjut kuda F3 dari Fischer, kuda ke C6 dari Tal, D4, open Sisilia, pion C makan pion D4, kuda makan pion D4 dan E6. Dan Tal memakai varian Taimonov pada partai kali ini. Lanjut, Fischer kuda ke C3, menteri ke C7 dan ya pada posisi ini nih langkah yang paling sering dimainkan dan paling sering ditemukan di database adalah gajah ke E3. Tapi untuk partai kali ini Fischer sudah mempersiapkan langkah khusus untuk menghadapi Michael Tal, G3. Idenya adalah memberi petak F4 untuk gajah. Poin pentingnya adalah kuda ke B5, lalu gajah ke F4, mendapatkan serangan pada diagonal panjang H2 B8. Dan ya betul, Tal bisa mencegahnya kok dengan langkah yang simpel, yaitu A6. Tapi untuk partai kali ini Tal membiarkannya gitu aja ya. Dia mainkan kuda ke F6. Sesuai rencana, kuda D ke B5 menyerang menteri, menteri ke B8, gajah ke F4 lanjut menyerang menteri dan ya poinnya tuh di sini nih. Fischer memancing hitam untuk memainkan langkah E5. Dan setelah langkah E5 dimainkan, maka lanjut gajah ke G5 menukar gajah dengan kuda, lalu dia mulai menempati petak D5 yang sudah lemah. Untuk partai kali ini, Tal nggak memainkan langkah itu ya, dia mainkan kuda ke E5 yang sayangnya langkah ini tuh nggak lebih baik daripada langkah E5 tadi. Memang betul sih, langkah ini nggak melemahkan petak D5, tapi langkah ini membuat kuda E5 jadi sebuah target ya, karena dia terkena pin pada diagonal panjang H2 B8. Nah, Fischer langsung memanfaatkannya gitu aja dengan langkah gajah ke E2. Idenya adalah menjaga petak F3 karena ia ingin memainkan menteri ke D4, mulai memanfaatkan pin pada kuda. Permainan pun bisa berlanjut dengan rokade panjang. Selain perkembangan lebih cepat, dia juga punya dominasi pada semi open defile sangat kuat. Dan Tal nggak diam aja dong, dia mencoba mencegahnya dengan langkah gajah ke C5 yang sayangnya langkah ini juga bukan langkah terbaik. Langkah terbaik ada D6 dan langkah ini malah sebuah kesalahan. Tempat terbaik gajah bukan di petak ini. Iya, gue tahu kalau dilihat secara sekilas emang normal sih ya, mencegah menteri ke D4 terus kemudian rokade itu kan kelihatannya normal. Tapi Fischer membuktikan kalau langkah ini tuh nggak normal, malah salah. Setelah gajah makan kuda E5, menteri makan gajah, dan sekarang nih poinnya menyerang menteri dan ya dari banyaknya petak yang ada, menteri hanya bisa mundur lagi ke B8. Dan iya itu dia poinnya tadi ya. Coba bayangkan kalau gajahnya nggak di C5, menteri bisa ke petak C5 kan, jauh lebih aktif kan, dia nggak harus mundur lagi ke petak B8 kan, pasif banget jadinya kan. Dan lanjut lagi nih dari Fischer nih, E5 menyerang kuda. Dan ya lagi-lagi nih, coba bayangkan nih, sekarang jika yang di C5 adalah menteri, kuda bisa ke D5 kan, aman kan. Nah kalau dalam posisi ini, sekarang ini nih, kuda nggak bisa ke D5, Fischer dapat pion secara gratis. Bahkan satu-satunya petak mundur hitam adalah di G8, balik lagi ke tempat awal. Dan jika dia main ke situ, maka Fischer punya ancaman kuat banget. Kuda ke E4, poinnya adalah ingin menempati petak lemah D6 dan mendapatkan dominasi di petak itu. Apakah dibiarkan oleh Tal? Ya enggak dong. Tal memainkan langkah A6 menyerang kuda,
Lalu Visser memakan kuda di F6, pion A makan kuda, pion makan pion G7, juga menyerang benteng ke G8. Bukan hanya unggul pion aja nih, Visser juga punya pion bebas di G7 yang sangat merepotkan. Nah, pion bebas ini nih yang bakal jadi perhatian Visser ya, karena ya dia cuma butuh satu langkah kan dari promosi. Jadi Visser berusaha menjaga pion bebas ini selama mungkin di papan, dan semuanya dimulai dengan langkah kuda ke-4 ya, menjaga pion secara nggak langsung. Dan sekarang nih kuda ini bukan cuma mengancam gajah, tapi mengancam petak F6. Ancamannya adalah garpu, raja, dan benteng. Jadinya gajah harus mundur ke E7. Lalu menteri ke D4 berhasil ya, tahap pertama berhasil sesuai rencana. Kemudian Tal juga nggak diam aja, dia mainkan benteng ke A4 menyerang menteri. Ya, targetnya pion bebas G7, dan Visser tetap tenang, dia bisa menyelamatkan menteri dan pion G7 dengan tempo lagi kuda F6 sekak. Dan sekarang nih, jika raja geser, maka menteri ke B6 sekak, kemudian mendapatkan benteng di G8. Tentu tak nggak mau itu terjadi dong. Dia mainkan gajah makan kuda, menteri makan gajah, dan yes, Visser tetap berhasil menjaga pion G7 tetap ada di papan. Dan di sini Tal mencoba bermain aktif lagi, menteri ke C7 menyerang pion C2. Visser menjaga pion C2 dengan rokade panjang. Memang dibiarkan kita memakan pion A, lalu raja ke B1. Dan oke, dalam posisi ini menteri ke A5 ya, menjaga pion dan mengancam sekak mat, terlihat sangat impresif. Tapi sayangnya ya, setelah langkah B3 semuanya baik-baik saja, aman dan sejahtera. Karena ini nih ya, menteri bisa mengawasi pion dan petak A1 dari jarak yang sangat jauh. Wow, inilah kekuatan menteri ya, jangkauannya sangat panjang, mantap. Oke, lanjut. Dan ya, Tal nggak menuju langkah itu ya, dia mainkan langkah lain yang sangat tricky banget sih, saat menipu banget, benteng ke A6. Kalian bingung kan langkah ini apa? Akan terlihat di langkah berikutnya. Gajah makan pion B5, benteng ke B6 menyerang gajah, gajah mundur ke D3 dan memberi ancaman ke pion H7. Dan sekarang nih waktunya Mikhail Tal untuk menjalankan strateginya. Bam, E5 menyerang menteri Visser, dan tetap fokus ya, strateginya menyingkirkan pion bebas G7. Mungkin di sini ekspektasi Tal Visser bakalan mundur ya, tapi Visser memberikan kejutan. Bam, mengorbankan menteri. Lalu Tal memakan menteri, udah pasti. Pion makan benteng, dan ya, kita berhenti di sini dulu ya. Dan oke, pada posisi ini kita bisa sepakat ya bahwa Tal menang secara material karena dia masih punya menteri. Tapi kalau secara posisi Visser lah pemenangnya. Karena kita lihat ini, benteng dia akan segera hilang karena ancaman gajah makan pion G7, kemudian makan benteng. Gajah nggak aktif. Dan ya, poin penting di sini bukan cuma nggak aktifnya itu dua buah itu ya, tapi adalah pion bebasnya. Ya, karena ada ancaman makan benteng tadi, pion bebasnya akan segera promosi. Dan untuk menghentikan pion promosi, Tal harus menghentikannya dengan satu-satunya perwira yang aktif, ya menteri. Nah, jadi nantinya Tal bakal mengambil banyak waktu untuk mendapatkan pion bebasnya. Dan di masa waktu itu Visser memanfaatkannya dengan bermain seaktif mungkin, mendapatkan balik materinya. Kalau masih kurang jelas, gue terangkan sembari pas lagi di waktu langkahnya dimainkan. Oke, menteri ke C5 dari Tal mulai manuver untuk mendapatkan pion bebas. Gajah makan pion sesuai rencana, mendapatkan benteng kemudian promosi pion. Menteri ke G5, dan langkah ini nih bagian sangat menipu banget ya, karena jika Visser tergiur untuk benteng H ke F1 menjaga pion, di sini Tal punya benteng makan pion G7 dan Desperado, udah nggak ada kompensasi lah bagi pengorbanan menteri. Jadi Visser gajah makan benteng langsung, menteri makan F6, dan tetap ya harus tetap aktif untuk mendapatkan materialnya. Benteng H ke F1, menteri makan pion G7,
benteng makan pion F7 sekak, raja ke D8, gajah ke E6. Ya, udah jelas kan, kurang lebih seperti itu. Ketika Tal sedang mengambil waktu untuk mendapatkan pionnya, butuh 4 langkah tuh ya. Fischer membuat 4 langkah juga, tapi untuk bermain aktif, membuat sebuah kerjasama ya antara benteng dan gajah untuk mendapatkan materinya balik. Oke. Dan selanjutnya, target selanjutnya adalah pion D7. Tal menteri ke H6, menyerang pion dan gajah, gajah makan pion, gajah makan gajah, benteng ke F7, menteri makan pion H2 dan benteng makan gajah D7 sekak, raja ke E8. Dan oke, seperti itu ya teman-teman, sebuah konsep strategi dari Fischer, sebuah konsep pengalihan yang sangat jenius ya menurut gue ya. Dengan mempertahankan pionnya di papan, dia punya waktu banyak untuk mendapatkan materinya balik loh. Urutannya dimulai dari ini, H7, G8, F7, E6, D7, zigzag gitu ya, lucu ya. Oh dilihat-lihat lucu banget coba. Aduh, mantap, Fischer memang mantap sekali bro. Oke, lanjut lagi ke pertandingan. Benteng D ke E7 sekak, raja ke D8, benteng ke D7 sekak, ya lagi-lagi raja ke D8, benteng ke D7 sekak. Dan oke, Fischer masih melakukan sekak terus menerus, masih belum menemukan strategi yang pas ya. Jadi dia mengambil waktu dulu, raja ke D8, benteng F ke D7 sekak, raja ke E8. Dan ya kali ini nih barulah Fischer sudah menemukan strategi. Dia nggak makan pion B, tapi dia mainkan benteng ke D1. Ya, seperti memberi peluang Tal untuk tetap menjaga pion B-nya kan. Menteri Tal sendirian kan, dia perlu teman lah seenggaknya. Jadi Tal berusaha menjaganya dengan B5, benteng ke B7 menyerang pion, menteri ke H5 tetap menjaga pion. Dan sekarang nih, bam, memancing pion untuk dimakan, tapi Tal menteri ke H3. Nah, ide dari Tal menteri ke H3 ini adalah menjaga H-file. Dan sekarang gini nih, jika dimakan atau dia keluar dari pengawasan H-file, skenario-nya tuh gini. Benteng ke H1, ancaman skak mat, harus dihentiin dong. Menteri ke D4, menjaga petak H8. Dan apakah ini aman? Enggak, karena bam, harus dimakan, lalu bam, menteri ke D7, lalu mendapatkan menteri. Ya, inilah yang dihindari oleh Tal. Jadi Tal menteri ke H3 ya, lanjut Fischer G5. Oke, Fischer berhasil nih. Pion ini nggak jadi dimakan dan dia malah bisa dimajuin lagi nih, maju terus untuk promosi. Lalu menteri ke F3 menyerang benteng ke A1 sekak, raja ke F8, Fischer makan pion dan raja ke G7, mulai mendekati pion bebas. Dan sekarang nih Fischer nggak ngebiarin itu terjadi gitu aja. Benteng ke B6 mengunci baris ke-6, menteri ke G3 menyerang benteng ke D1, dan pion nggak bisa dimakan ya udah pasti, karena jika dimakan maka benteng ke D7 sekak, raja ke H8, benteng ke B8 sekak. Ya, menteri harus diserahkan, skakmat malah. Oke, jadi Tal menteri ke C7. Dan sekarang nih langkah yang bagus banget dari Fischer ya, benteng D ke D6, memotong diagonal menteri jadi makin pasif. Tal menteri ke C8, B3 mulai memberi ruang gajah, raja ke A7, benteng ke A6, dan Tal akhirnya menyerah. Di sini Tal menyerah karena Fischer punya benteng ke A7 ya, mengunci baris ke-7 yang membuat posisi Tal makin pasif banget. Dan udah pasti pion promosi gak bisa dicegah. Dan oke ya, akhirnya Fischer yang menang di sini. Dia berhasil membalaskan dendamnya. Dan oke, gue pamit undur diri nih ya, kalau udah selesai. Like jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian ingin terus mengikuti video gue. Salam pecinta catur, Gers Unasumus, kita satu keluarga.